Saat ini, Rusia dan Ukraina tengah berperang, melakukan invasi-invasi untuk melakukan penundukan. Kenapa Rusia dan Ukraina terus berkonflik? Ukraina dan Rusia memang terikat sejarah panjang sejak berabad-abad silam. Ketika Uni Soviet masih berdiri di bawah kendali Rusia, Ukraina termasuk salah satu negara yang tergabung di dalamnya. Hingga akhirnya, Ukraina menjadi negara yang merdeka setelah Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Kendati begitu, Ukraina masih kerap terjadi polemik atau ketegangan dengan Rusia. Polemik tersebut terutama terjadi pada era pemerintahan Presiden Ukraina kedua, yakni Viktor Yushchenko tahun 2005 sampai 2010. Salah satu penyebabnya adalah karena Yushchenko lebih merapat ke Uni Eropa ketimbang dengan Rusia. Ketegangan meningkat lantaran krisis Crimea tahun 2014. Kawasan semenanjung Crimea yang semula berada di wilayah Ukraina dianeksasi oleh Rusia. Dilaporkan BBC News tanggal 13 November 2014, krisis Crimea memicu kegerusuhan serta perpecahan di Ukraina sebagian timur dan selatan. Tanggal 11 Mei 2014, gerakan separatis di Ukraina mendeklarasikan berdirinya Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk. Dua wilayah inilah yang menjadi pemicu terjadinya konflik kembali Ukraina versus Rusia sejak tahun 2021 dan memicu perang pada Februari 2022 ini. Donetsk dan Lugansk yang termasuk dalam area bernama Donbas dihuni oleh mayoritas warga yang dekat dengan kultur Rusia. Ratusan ribu rakyat Donbas bahkan sudah berstatus sebagai warga negara Rusia. Serangan Rusia oleh Putin diklaim untuk melindungi warga sipil di Ukraina. Putin juga memperingatkan kepada negara-negara lain untuk tidak mengganggu misi Rusia di Ukraina. Jika tidak, ada ancaman mengerikan yang dilontarkan oleh Presiden Rusia tersebut kepada siapapun yang akan mempertimbangkan untuk ikut campur dari luar. Jika Anda melakukannya, Anda akan menghadapi konsekuensi yang lebih besar daripada yang pernah Anda hadapi dalam sejarah. Semua keputusan yang relevan telah diambil. Saya harap Anda mendengar saya, tandas Putin. Pihak Ukraina tidak tinggal diam dalam membalas pernyataan perang oleh Rusia. Melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Oleg Nikolenko, Ukraina menegaskan akan memberikan perlawanan dan mempertahankan kemerdekaan tanah air mereka. Ini merupakan tindakan perang, suatu serangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina, sebuah pelanggaran menjijikkan terhadap statuta PBB, norma, juga prinsip hukum internasional, tukas. Nikolenko dilansir CNN Kamis 24 bulan 2 2022. Kami harus melawan penyerang dan mempertahankan tanah Ukraina sekuat mungkin, tegasnya. Hingga saat ini, serangan Rusia ke beberapa kota di Ukraina masih berlangsung dan sudah memakan korban. Banyak pihak dari seluruh dunia yang menyerukan kepada Rusia agar menghentikan agresinya dan menghormati kedaulatan Ukraina. Dan tudingan neonazi dilontarkan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam suasana perseteruan perang dengan Ukraina pada Jumat tanggal 4 bulan Maret 2022. Lantas, apa itu neonazi dan bagaimana sejarahnya? Dan kami akan memberikan penjelasan pada video selanjutnya. Terima kasih.